Baik, teman-teman, selamat datang kembali pada kesempatan kali ini ya, sesi satu break ya. Kali ini saya akan bahas saham-saham yang mana dalam sesi satu itu dia top gainer ya. Saya bahas berdasarkan transaksi value terbesar ya. Dan juga ada beberapa kalau kita perhatikan di WhatsApp channel ya, yang follow, silakan dicek, yang belum follow silakan follow ya. Itu ada juga beberapa yang masuk dalam top net buy asing ya untuk sesi satu ini ya. Jadi untuk tanggal hari ini tanggal 19 Februari 2026 ya, awal puasa ya. Jadi yang beragama Muslim ya, yang berpuasa juga saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya. Jadi um, kita langsung sharekan untuk chartnya atau grafiknya. Tapi sebelumnya saya ingatkan yang saya bicarakan ini adalah sebuah opini. Jadi bukan rekomendasi saham, bukan analisa saham, bukan saya nyuruh-nyuruh orang beli atau saya nyuruh-nyuruh orang jual ya. Semua keputusan di tangan masing-masing, semua resiko juga di tangan masing-masing. Kalau untung saya juga nggak minta ya. Kalau mau donasi juga silakan, tapi saya nggak minta ya. Semuanya di tangan karena sendiri. Nah, kenapa saya sebutkan terus di tiap video Pak Sunar bosen? Karena sejak tahun lalu OJK melarang influencer untuk memberikan analisa ataupun rekomendasi saham. Tetapi tidak ada larangan untuk memberikan opini ya. Opini adalah pendapat beda ya. Karena bisa cek bedanya di KBBI. Jadi opini itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45 ya seperti itu ya. Jadi nggak ada peraturan ataupun hukum apapun yang melanggar opini selama opini tersebut tidak ada niat jahat ya atau mensrea. Saya tidak punya ada niat jahat sama sekali, di mana saya pom-pom suatu saham, sebelum pom-pom saya beli borong, terus kemudian saya pom-pom, saya luncurkan kemana-mana, ya seperti sebelumnya pernah kejadian influencer seperti itu ya, borong sahamnya, terutama yang nggak liquid, kemudian dia sharekan di grup VIP-nya, banyak ikutan yang baik, kemudian dia sharekan di sosial medianya, yang mana sosial medianya itu sampai jutaan follower, orang pada beli, akhirnya grup membernya atau dia sendiri jualan, akhirnya harga sahamnya jatuh seperti itu ya. Jadi saya nggak model seperti itu, saya nggak punya niat jahat. Saya bahas berdasarkan to the best of my knowledge ya, sepanjang pengalaman saya dan pengetahuan saya selama di pasar modal sejak 2013 ya, seperti itu ya. Jadi saya nggak berlebihan menambah-nambahin dan juga tidak mengurangi apapun juga. Kadang-kadang memang sebelumnya sudah dibahas, tapi dibahas lagi ya, ya karena dia uptrendnya masih bagus ya seperti itu ya. Dan masih ada peluang untuk naik lagi, masih ada peluang untuk profit lagi. Ya kurang lebih seperti itu. Yang pertama saya bahas adalah untuk saham bumi. Jadi saham bumi ini kalau kita lihat asing masih net sell ya, tapi dia masuk dalam top gainer ya, transaksinya lumayan besar. Eh, Nah kalau kita lihat di sini dia lagi di tengah-tengah antara 266 dan 330. Jadi kalau yang mau buy, trading buy silakan. Tapi saya ingatkan kalau mau buy jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena kalau kita lihat MA20-nya mengarah ke bawah, ini masih sideways ya, cenderung mendatar ya. Dia memang sudah berjuang naik lagi. Jadi kita baiknya bertahap aja. Bukan berarti, wah Pak Sunar ada yang sebelumnya bilang, kalau caranya seperti itu gimana Con banyak di saham, mau belinya bertahap ya seperti itu. Nah kata kuncinya adalah di tren. Kalau trennya masih belum uptrend, ya ini kan sebelumnya trennya uptrend. Tahu dari mana? Ya sebelah kiri ini ya. Di awal November, tahu dari mana? MA20 mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20 ya. Berarti uptrend sudah dimulai. Anda mau buy, mau beli ya silakan. Mau tambah pakai silakan. Tapi di sini ini MA20 mengarah ke bawah. Walaupun dia sudah mulai rebound mantul ke atas, kita banyak bertahap aja. Karena saya prinsipnya adalah following ya seperti itu. Kalau sudah kejadian sih ngomongnya gampang, tinggal tuju aja. Pak Sunar, ini kan hijau loh, langsung buy aja. Ya coba Anda keluar-keluar lagi pada saat ini pullback. Nah, pasti Anda nggak berani, Anda diam dulu. Nanti kalau dia naik lagi, Anda ngomong lagi. Kalau sudah terjadi sih ngomongnya gampang gitu. Nah kalau saya sih mengajarkannya sesuai dengan ilmu teknikal klasik ya. Lihat dari trennya, secara gampangnya lihat dari 20-nya. Yang penting arahnya. Kalau mengarah ke bawah, walaupun kita sudah naik ke atas, ya biasanya boleh beraktivitas, tetapi jangan terlalu agresif. Artinya beli sebanyak-banyaknya enggak. Kita bertahap aja, ya. Sambil kita lihat apakah nanti EMA 20-nya mengarah ke atas lagi atau bahkan sideways lama atau gimana ya kita nggak tahu. Tapi trading range di sini sudah saya berikan untuk acuan support resistennya, untuk trading stop, stop loss kalau mau nambah lagi atau FSA gimana, ini lumayan rapi ya garis-garisnya di bumi. Tinggal ikut aja pasang trading stop loss dominan. Habis seperti itu cukup. Berikutnya untuk BMA. Nah, BMA ini kalau kita perhatikan resistennya di area sekitar 845 ya.
Kemudian area supportnya kalau kita perhatikan di sini, ini ada ekor panjang ke atas, ini ada ekor juga. Nah ini ada di sini, kira-kira di mana Pak Sunar? Kok panjang banget ini? Saya pilih kurang lebih tengah-tengahnya, saya kira di area sekitar, saya gambarkan di area sekitar 720. Jadi setelah 720, 845, yang paling bawah ini memang di sekitar area ini ya, 615. Yang mau buy on weakness Anda bisa tunggu di 845, artinya kalau dia pullback koreksi turun testing 845, Anda jangan langsung beli, tunggu dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas. Ini ada tiga area untuk buy on weakness ya, di 20 dan 615. Jadi buy on weakness itu kalau turun jangan langsung buy, kalau turun langsung buy itu namanya tangkap pisau jatuh ya. Kita tunggu kalau dia sudah mulai mantul ke atas ya. Jadi kalau sudah naik ke atas ya kita buy. Kalau sudah buy pasang stop lossnya biasanya di ekornya atau swing low sebelumnya. Kalau ekornya panjang seperti ini tanggal 3 Februari kita pakai acuan low-nya yang sebelumnya lagi, yang lebih dekat. Nah, karena ekornya terlalu panjang. Kadang-kadang tekniknya seperti itu, nggak harus selalu paling low di sini itu stop lossnya. Selama belum kena stop loss masih boleh buy. Nah, di sini MA20-nya masih sideways tapi sudah mulai mengarah ke atas, harga sahamnya sudah breakout. Nah, di sini kalau yang mau buy, kita lihat menjelang penutupan nanti kalau dia bertahan di atas 845, Anda boleh buy. Nah, jangan-jangan nanti dibanting Pak Sunar. Ya, bisa aja tiba-tiba koreksi. Tetapi di prinsip saya adalah saya follow the trend. Kalau ada kampanye MA20 mengarah ke atas, harga saham di atas MA20 berarti trennya masih bagus. Kalau tiba-tiba dibanting atau turun drastis, memangnya salahnya analisa teknikal. Jadi jangan sampai terbalik ya. Kita menggunakan analisa teknikal untuk mengatur pasarnya. Oh, ini koreksi nih pasti nih, soalnya kena resisten. Belum tentu ya seperti itu. Nah, di sini kalau kita perhatikan high-nya dari bulan ini di 945 ya. Nah, setelah 945, nah kira-kira berikutnya di mana untuk MBMA ini? Nah, kita lihat 845, 945. Oh, berarti kurang lebih sekitar Rp100 ya levelnya. Berarti berikutnya kalau kita tambahkan ya kurang lebih di 1045 ya. Jadi ini berdasarkan trading range atau lantai bangunan ya. Jadi ibaratnya kalau kita gambarkan lantai bangunan, ini lantai satu, kemudian lantai dua, lantai tiga, lantai empat gitu ya. Jadi kita di lantai tiga lagi testing resistance di 945. Kalau dia naik kita tambah lagi atau average up. Atau yang mau buy high sell higher silakan. Kalau nggak berani ya tunggu di 845, 720 atau 615. Jangan lupa dicatat ya. Selalu siapkan buku kecil ya. Buku catatan kecil. Jadi Anda jangan sampai lupa pasang juga trailing stopnya atau stop lossnya. Ada yang tanya di komentar gimana caranya pasang stop loss ya tergantung sekuritas Anda. Anda pakai sekuritas apa ya? Eh, Seperti itu. Kalau di CP, Capital Valvuri bisa pakai Smart Order atau GTC ya, Good Until Cancel. Anda bisa pasang setnya mau stop loss di mana gitu ya. Kalau lebih cukup, berikutnya untuk Antam. Trading range-nya di 4130 sampai 4570, kemudian 4570 sampai 4970. Nah, di sini kalau kita lihat trennya masih sideways. Nah, kalau kita lihat di swing hanya 4140, kalau dia berhasil naik ke atas 4140, yang mau buy up atau average up atau yang mau buy silakan pakai price berikutnya 4570, 4970. Yang belum pasang trailing stop atau stop loss Anda bisa pasang trailing stopnya di 3950 atau stop lossnya ya, atau di 3610 paling maksimum. Yang mau buy a weakness tunggu di 3610. Artinya kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besoknya kalau dia rebound memantul ke atas kita barusan buy. Ya, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk MBK. MBKA dia testing resistance area sekitar 3540 hanya hari ini. Nah, kita lihat kalau dia berhasil naik em, dan bertahan di atasnya 3490 ya. Menjelang penutupan nanti ya kita buy hasil higher. Target pas berikutnya sudah saya gambarkan di Fibonacci extension 4120 atau 4500 berikutnya lagi di extension 107,2%. Nah, apakah ini jangan-jangan breakout kemudian dia pullback Pak Sunar? Ya, kalau Anda takut Anda bisa buy all weakness di tiga area di sini ya. 390, 3190 atau 2930 atau 2620. Paling jauh di 2620. Tapi saran saya sampai 2930 aja ya. Jadi kalau dia rebound mantul ke atas kita barusan buy. Kalau dia masih di bawahnya 2930 ya lebih baik mungkin kita wait and see dulu aja. Ya, jadi kalau sudah ada konfirmasi rebound, mantul ke atas kita barusan buy. Kalau mau buy high sell higher silakan. Ya. Memang sebelumnya saya bilang, Pak Sunar beli saham itu yang bener buy low sell high, jangan diajarin beli breakout, nanti nyangkut tuh. Ya. Nah, masalahnya adalah saya adalah trend following. Selama uptrendnya masih bagus, dia masih bisa naik lagi. Ya memang benar sih beli saham itu buy low sell high kalau mau ngincar capital gainnya. Tapi masalahnya adalah kalau semua orang buy low sell high, logikanya nanti yang buy high-nya kita siapa?
nggak ada yang mau beli, orang pada antri semua di bawah, demandnya nggak ada yang mau ngangkat, ya. Jadi belum tentu ada yang buy high sell higher. Kenapa? Karena mereka percaya uptrendnya masih bagus, ya, dan masih bisa naik lagi, maka buy. Nah, tapi juga jangan sampai FOMO. Anda kalau takut ya tunggu buy on weakness di MA20 itu yang paling menarik. Ya, contohnya seperti ini. Ini naik terus ya MBKA awal tahun ya 2026. Nah, suatu saat dia testing MA20-nya, kemudian dia rebound masuk ke atas, di sanalah kita buy ya. Nah, mungkin ada yang nanya, lupa susah, setelah itu dia pullback lagi. Nah, saya sudah sering sebutkan, kalau dia pullback, kita lihat MA20 ya. Selama MA20 yang mengarah ke atas, belum kena stop loss ya, kita bisa hold dulu. Kalau misalnya sudah kena stop loss, kita lihat lagi. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas MA20, ya kita buyback. Dinamika trading memang seperti itu ya. Cut loss, kadang buyback, cut loss, buyback. Kalau nggak mau ya investasi. Kalau nggak mau ribet ya mungkin taruh asetnya di obligasi pemerintah atau pasar uang yang nggak ada ribet-ribet ya. Kita dapat kupon tetap terus ya seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi yang penting adalah Anda ukur sesuai dengan risiko profil masing-masing. Berikutnya adalah untuk saham Mina. Ini sudah saya gambarkan untuk trading range-nya gampang ya. Di tengah-tengahnya, jadi Anda bisa buy on weakness di 330 atau 274 paling bawah. Tunggu mantul rebound barusan kita buy. Atau kalau dikasih karena dia tanggung di tengah-tengahnya, sekalian naik ke atas 416 kita buy. Kita kayak berikutnya 535 dan 90. Jadi yang ikuti channel saya itu, ya kebanyakan ya, mereka suka dengan garis-garisnya ini. Karena lumayan rapi dan lumayan akurat. Nah, akurat dalam arti 100% itu enggak ya. Dalam arti em, ya kurang lebih lah. Dalam istilahnya toleransi 5% lah atau 8% maksimum dia kurang lebih akurat ya. Jadi kalau dia breakout Anda boleh tambah lagi average up, tapi yang penting adalah pasang trade stopnya atau stop lossnya. Kurang lebih cukup untuk Mina, berikutnya untuk Dewa. Nah, Dewa ini kalau kita perhatikan dia sebenarnya masih mengarah ke bawah ya kan. Sebentar. MA20-nya untuk Dewa. Jadi eh, tapi kalau kita perhatikan dia sudah mulai naik ke atas. Ini garisnya sudah saya berikan 645. Jadi kalau sudah naik ke atas 45 kita boleh buy. Nah, mungkin sudah pada buy ya kalau misalnya sudah nonton, Anda pasang stop loss-nya, Anda pakai acuan dari eh, high-nya di sini 625 ya. Atau kalau terlalu dekat Anda pakai stop loss-nya di 580. Jadi garisnya sudah saya berikan. Kalau dia berhasil naik ke atas 655, Anda mau tambah lagi atau buyback, ya silakan target loss-nya di 750 sampai 865. Ya. Tapi tetap saran saya jangan terlalu banyak karena MA20-nya masih mengarah ke bawah. Yaitu trennya paling paling gampang lihat MA20. Nah, berita ada yang bilang juga tempo hari ya, yang komen negatif. Kok analisa seperti itu ya pakai satu MA20 doang. Yang lainnya mana jurus-jurusnya? Nah, eh, saya nggak nyalakan sih kalau Anda mau pakai jurus Elliott Wave, Bollinger Band, atau pakai RSI, Stokastik, MACD, dan lain-lain. Yang penting adalah Anda gunakan satu jurus yang Anda latih. Jadi Bruce Lee ya, yang terkenal legendaris Kung Fu China ya. Bruce Lee itu dia mengatakan dia paling takut kepada seseorang yang melatih satu jurus 10.000 kali daripada orang yang cuma melatih 10.000 kali yang punya maksud saya yang punya 10.000 jurus tapi latihannya cuma satu kali doang. Jadi ada 10.000 jurus setiap kali cuma dilatih satu kali. Itu dia nggak takut. Yang takut adalah satu jurus tapi dilatih 10.000 kali sampai variasi apapun dia tahu cara mengatasinya. Nah itu yang paling bahaya. Jadi kita fokusnya pakai strategi yang paling gampang aja pakai MA20. Mau dibuat rumit ya bisa aja. Seperti yang dulu-dulu saya pernah adakan edukasi mengenai Fibonacci retracement, extension, chart pattern, kemudian MACD, sampai strategi momentum yang kompleks pun saya ajarkan. Tapi akhirnya apa? Yang saya tanya ke yang ikut akhirnya nggak dipakai. Kenapa? Karena terlalu ribet. Ya, bingung mereka akhirnya. Mau mau trading kok saling bentrok dengan indikatornya. Ya seperti itu ya. Jadi saya pakai yang paling sederhana aja. Yang penting Anda bisa cuan. Karena kata kuncinya di saham itu hanya tiga aja. Sabar, fokus, dan disiplin. Kalau Anda nggak sabaran, nggak mungkin sukses. Kalau nggak fokus, nggak mungkin sukses juga di saham. Kalau nggak disiplin, nggak mungkin sukses juga di saham. Ya, udah itu aja ya. Dan bosan-bosannya. Oke, berikutnya untuk energi, target price resistance-nya 1695. Nah, ini kalau breakout ke atas 1695, Anda boleh tambah lagi atau buy up. Ini ada resisten minornya 1790. Nah, setelah itu saya pakai acuan sekitar Rp50 aja, 1750. Sebentar, bukan Rp50, 300-an ya kalau lebih di sini ya.
eh, kira 250 sebenarnya. Jadi saya ambil 250, jadi kurang lebih 1.700 1.850. Itu berikutnya lagi kalau kita lihat kita 2 ribuan. Ya, jadi saya pakai prinsip trading range itu apa? Untuk tahu posisinya. Jadi kalau kita mau tambah lagi atau average up, kalau dia naik lagi ke lantai berikutnya ya kita tambah lagi. Yang menutupan biasanya belinya atau besoknya. Seperti itu. Jadi gampang tinggal ikutin aja. Kalau gagal ya kita akan pasang trade stopnya atau stop lossnya ya. Kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk uh, aduh jika double ini. AMSP. Nah, ini kalau kita lihat ini sudah saya bahas sebelumnya ya. Nah ini target price 1.005 tercapai. Kira-kira bagaimana yang sudah punya pasang aja trade stopnya di low-nya hari ini 940. Yang mau buy out weakness Anda bisa tunggu di 835, 705 atau 900. Artinya buy out weakness itu kalau dia turun ya jangan langsung buy. Kita tunggu kalau dia sudah berhasil rebound mantul ke atas kita pesan buy. Nah setelah lantai bangunan 1.005 berikutnya lagi kemana Mas Nadia? Kita lihat dari weekly-nya di sini sudah pernah saya gambarkan 1.170. Kalau mau ditambah garisnya di tengah-tengahnya antara 1.005 dan 1.170 saya gambarkan di area di sini 1.060 ya. Kalau yang mau tambah lagi atau average up. Jadi kita prinsipnya buy-nya bertahap. Sebenarnya mau buy langsung sebanyak-banyaknya ya boleh aja, terserah Anda ya. Seperti itu. Ini emang doblenya sudah mengarah ke atas, harganya dari segmen dukungnya. Tapi masalahnya dia nanggung di tengah-tengahnya. Ya kalau pas sekarang kan ini lagi di tengah-tengahnya trading range 1.900 sampai 1.005. Ya tunggu break buy out weakness saja di 900 atau sekalian ikut lantai bangunan berikutnya. Ikut lip yang naik ke atas ya, istilahnya seperti itu. Kalau lebih cukup, berikutnya BRMS dia sedang tes di area support 1040. Kalau dia berhasil rebound mantul ke atas, ini ada resisten minornya di 1120. Target pas berikutnya setelah 1120 adalah 1990 dan 1385. Dia masih sideways di trading range yang lumayan sempit di sini ya. Kalau solusinya seperti ini, kita boleh buy, buy-nya bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi atau average up. Pak Sundar kok seringan, Pak Sundar bilang buy-nya bertahap. Ya karena memang ini emang 20 masih mengarah ke bawah. Dan seperti itu. Jadi nggak perlu terlalu buru-buru, santai aja ya. Kalau naik kita tambah lagi, tapi kalau turun jangan lupa pasang trade stopnya atau stop lossnya. Gampang kok trading itu ya. Oke, berikutnya NCKL. Nah, di NCKL di sini area sebenarnya sudah pernah saya gambarkan sebelumnya, cuma hilang begini ya. Wah, kurang lebih sama. Dia akan testing supportnya 1395, dia akan testing resistennya 1570. Jadi ada dua area di sini untuk NCKL. Nah, kira-kira bagaimana NCKL ini ke depannya? Karena dia di tengah-tengahnya, seperti biasanya, untuk lantai bangunannya di tengah-tengahnya, kita tunggu sekalian ikut lantai bangunan berikutnya atau tunggu buy out weakness di 1395 atau 1230. Artinya kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound, mantul ke atas, kita barusan buy. Nah, setelah 1570 kira-kira kemana? All time high lagi atau gimana? Nah kita lihat ini kurang lebih areanya sekitar ya 200 levelnya ya. Jadi ini 1570 ya kurang lebih mungkin sekitar 1.780-an lah kurang lebih ya. Ini berikutnya target price-nya. Jadi kalau dia naik ke atas 1.570 kita boleh tambah lagi atau average up ya. Target price-nya 1.780. Nah, Pak Sunar, ini apakah mungkin nanti setelah 1.570 dia pullback lagi? Ya, mungkin aja. Jadi Anda bisa tunggu di EMA 20-nya, entah nanti di 1.395 atau di 1.510 nanti ya EMA 20-nya dipotong di mana kita nggak tahu. Atau tunggu di paling maksimum di 1.230. Tetapi kalau dia gagal bertahan di atas 1.230, kita jangan buy or weakness. Kadang beli saham nggak harus nawar di harga paling bawah. Kenapa? Ya ini kalau sudah naik gampang ngomongnya. Ini sudah terjadi naik. Coba kalau dia nggak terjadi turun lagi gimana? Karena ada beberapa saham yang karena pengalaman saya dari 2013 di saham ya. Ada saham yang beberapa tahun di masa kejayaannya dulu, dia turun sampai sekarang dia nggak pernah balik harga seperempat atau bahkan sepersepuluh tadi. Sekarang turun mungkin sampai sepersepuluhnya ya. Nggak pernah bisa naik lagi ke 100% lagi atau harga high yang sebelumnya ada ya seperti itu ya. Jadi apa yang dulunya bagus belum tentu sekarang bagus. Belum tentu kedepannya bagus. Apa yang dulunya jelek belum tentu sekarang jelek, belum tentu kedepannya jelek. Bisa aja dulu jelek sekarang bagus. Ya. Nuh, ada yang tanya juga sebelumnya. Kalau gitu kan berarti nggak ada investasi jangka panjang dong di saham Pak Sunat. Semua itu berubah. Cara gampangnya aja kita lihat Yahoo dulu terkenal raksasa internet sampai Google aja dijual ke Yahoo ya ditawarkan 2 kali tapi ditolak terus ya. Nah akhirnya yang kalah siapa? Yahoo sekarang mati kan Yahoo ya. Nah, akhirnya dia diakuisisi dibuat private ya, go private. Sekarang sudah kalah jauh dengan Google. Kemudian apalagi internet HP. Yang pertama-tama dulu terkenal apa? Nokia kan. Nokia digantikan oleh siapa? BlackBerry.
BlackBerry digeser oleh siapa? Samsung sama iPhone kan. Sekarang banyak kompetitornya ya seperti itu. Jadi nggak selalu sama. Dunia itu berubah ya seperti itu. Jadi nggak semudah kayak kita buy hold forever. Ya memang ada mungkin beberapa satu dua emiten. Tetapi ya kita harus tahu itu nggak ada yang abadi di dunia ini ya. Semua berkembang ya seperti itu. Karena dunia berputar ya seperti itu ya. Kita nggak akan pernah tahu. Yang penting adalah kita sudah punya plan, sudah tahu support resistennya sudah digambarkan Pak Sunar, tinggal dicatat aja di buku kecil ya. Seperti itu kalau kita naik ya kita lihat trennya bagus ya kita tambah lagi kalau mau tambah lagi atau yang sudah punya kalau udah cukup ya udah tinggal tunggu aja pasang trade stopnya. Ya kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Bufa, Bufa di sini sudah saya bahas sebelumnya bukan pom-pom ya karena dia lumayan masuk dalam daftar transaksinya. Nah memang volumenya berkurang tapi di sini kalau kita lihat kalau dia sama berada di 1235 target mas berikutnya 1850 dan 2300. Nah habis seperti itulah cukup ya jangan terlalu banyak. Berikutnya untuk BRMS, BRMS sudah ya. Baru, baru di sini eh, dia testing 2280, jadi mendekati penutupan nanti kalau dia bertahan di atas 2280 yang mau buy silakan. Yang tunggu buy progress bisa tunggu lagi di 2130, tunggu langsung turun jangan langsung buy ya. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Ya, atas high-nya hari ini kalau misalnya buy weakness nggak dikasih ya, naik ke atas 2340 kita buy. Jadi buy hasil akhir 30-nya 230 ya. Setelah drop 30 kira-kira berikutnya gimana? Kita coba ke belakang di sini ada swing high ada high di sini ya. Ini di high bulanannya terlihat di angka 2580, berikutnya lagi high-nya di sini di angka sekitar 2880. Ya, itu kurang trading range-nya untuk Adaro. Nah, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya lagi ADMR. ADMR, kalau kita berpikir sini saya gambarkan area support resistennya. Kurang lebih sini ada supportnya 895 atau pakai access window yang sini saya 1850. Kemudian dia sini sebenarnya dia resisten ya. Sebelumnya resisten jadi ini ya support lah ya. Jadi menjelang penutupan nanti kalau dia bertahan di atas 2010 atau naik ke atas 2080 Anda boleh buy. Target price berikutnya dia akan menguji checkpoint di sini 2150 dengan target price-nya di swing high di sini 2320. Jadi ini garis-garisnya untuk acuan trading range-nya lantai bangunannya ya. Maksimum 1735 aja kalau mau buy weakness di dua area ini ya. 1735 dan 1850. Kalau dia turun di bawah 1735 jangan langsung buy karena dia akan turun terus nanti testing area support berikutnya bisa sampai 1500 atau 1400 atau bahkan sekitar 1300-an. Ya jauh ya dari seperti itu ya. Jadi jangan sampai nanti leg base-nya selesai turun downtrend nanti ada kebagian cuci piringnya ya seperti itu ya. Jadi saya nggak mau Anda itu kebagian cuci piringnya. Eh, Kemudian ada beberapa yang saya bahas mungkin Ratu dan apa ya. Ratu kalau kita perhatikan ini sudah saya bahas juga ya. Memang yang double-double ya masih cukup menarik uptrendnya. Kalau kita lihat di sini jangka pendek A20 ya walaupun masih mengarah ke bawah ini masih boleh buy. Tapi tetap saya sebelumnya bilang jangan buy banyak-banyak. Ya. Pak Sunar kalau nuruti Pak Sunar jangan buy banyak-banyak kita ketinggalan cuan dari sini ke sini Pak Sunar. Kalau sudah jadi sih ngomongnya gampang tinggal tunjuk aja ya seperti itu. Karena saya prinsipnya adalah trennya ini. Kalau itu masih downtrend ya kita jangan terlalu agresif ya. Ya kadang-kadang memang beli saham itu laki bisa aja. Faktor keberuntungan bisa. Belinya di sini, kemudian nggak lama lagi tunggu, dia naik, cuannya banyak. Ya, tapi jangan biasakan faktor tempat depan atau laki. Saya pakai faktor uh, trennya ke MA20. Ya, apalagi MA20-nya masih di bawahnya MA200, jadi jangan terlalu agresif lah. Pendek boleh, tapi pasang dari stop atau stop loss-nya. Ya, jadi cukup disesuaikan dengan risiko profil masing-masingnya. Nah, seperti itu ya. Jadi saya maunya mengajarkan yang baik ya seperti itu ada ilmunya. Jadi kalau sewaktu-waktu memang di sidang gitu ya yang dibahas Pak Sunar itu apa di YouTube video. Ada saya ada dasarnya. Ya, ada dasar analisa teknikalnya bahwasanya prinsip dasar dari analisa teknikal tren itu tren akan tetap berlanjut kecuali ada konfirmasi pembalikan arah. Kalau belum ada konfirmasi pembalikan arah ya dia akan tetap berlanjut. Nah, premis berikutnya adalah em, tren itu bisa berubah kapan saja. Jadi bisa saja sesi satu naik tinggi sampai arah,
sesi keduanya mungkin bisa aja ARB atau turun dalam bisa saja ya seperti itu ya. Makanya tren itu bisa balik arah kapan saja, nggak ada yang tahu. Yang namanya bandar aja bisa banting kapanpun juga ya. Oke, saya gambarkan ini support resistennya untuk INKP. Nah, untuk INKP bagaimana? Nah, ini trading range-nya sudah saya gambarkan memang agak lebar. Eh, yang mau buy silakan trading stop-nya atau stop loss-nya di 9675. Nah, di sini ada checkpoint-nya high-nya hari ini 10125. Kalau dia berhasil naik ke atasnya itu Anda mau tambah lagi average up silakan target price berikutnya di 10.800. Setelah 10.800 kalau kita lihat ini masih bisa naik lagi nggak Pak Sunar setelah itu? Masih bisa. Target price berikutnya kita lihat di swing high di sini 11.850 ya. Jadi di sini eh, masih bagus. Nah, resisten jangan sampai dijadikan tembok ya. Jadi analisa teknikal itu bukan jadi tembok yang membatasi kita untuk profit lebih tinggi lagi. Kalau dia berhasil naik, kita tambah lagi average targetnya 11.850. Kalau gagal ya kita tunggu di 10.125 atau 9675 ya. Jadi pasang T stop atau stop loss-nya. Yang penting adalah Anda pasang T stop dan stop loss ya. Beli dimanapun juga, di atas, di tengah-tengah, atau di bawah. Yang penting adalah Anda pasang T stop atau stop loss. Ya, seperti itu. Karena Anda beli di bawah, bisa aja makin turun, bisa. Beli di tengah-tengah, ya bisa aja turun, bisa naik juga. Ya. Beli di atas, pucuk, bisa aja tambah naik lagi, meroket, ya. Atau bisa turun, ya. Jadi, Newton, ya. Itu dulu dia bisa bilang dulu ya. Pernah untung banyak ya. Di satu saham namanya saham siapa gitu ya. Saya lupa namanya. Eh, dia pernah mengucapkan kegilaan pasar modal itu dia nggak tahu ya. Jadi mengenai heavenly body kayak teori fisika atau heavenly body itu dia bisa hitung, tapi kalau kegilaan pasar modal dia nggak tahu ya. Jadi bisa aja saham itu naik tinggi sampai ke bulan, tapi bisa aja kalau dia masih naik terus ya keluar dari bulan dia tembus langsung ke planet-planet berikutnya sampai ke Pluto yang paling ujung ya kita nggak tahu ya. Ya, seperti itu ya atau tembus lagi ke keluar dari galaksi Bima Sakti galaksi Andromeda ya kita nggak tahu ya seperti itu uh, ya ntar nggak tahu ya seperti itu. Atau turun ke bawah dasar bumi sampai ke core-nya bumi tembus kemana kemana ya kita nggak tahu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi yang penting adalah pasang trade stop stop loss kalau ada konsep trading range seperti ini itu jelas ya jadi bukan berdasarkan analisa yang dalam tanda petik opini ya. Memang ini adalah opini ya, tapi saya ada dasarnya, bukan sembarangan asal ngomong ya seperti itu ya. Memang saya itu maunya Anda sukses ya seperti itu. Kalau Anda bisa sukses karena saya bantu ya saya turut senang. Ya seperti itu ya. Seperti biasanya eh, yang menunaikan ibadah puasa saya ucapkan selamat beribadah. Kemudian di akhir video saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat.